Setelah beberapa bulan, hidup Sari, Tio dan Rian mulai kembali berjalan. Meskipun semuanya terasa berbeda, mereka berusaha melupakan apa yang terjadi. Mencoba membangun kembali kehidupan mereka. Meskipun di dalam hati mereka, kutukan itu masih menghantui. Namun, ada satu hal yang selalu membayangi mereka. Dika. Dika yang dulu mereka kenal, yang kini telah terperangkap dalam bayang-bayang penginapan iblis. Tidak pernah benar-benar pergi. Dia ada di sana, di sudut-sudut kota, di setiap bayangan yang melintas di malam hari. Kadang, mereka mendengar bisikan dari kejauhan, suara yang familiar, seperti memanggil mereka. Sari, Tio, Rian, tolong, suara itu tidak lagi manusiawi. Itu adalah suara Dika yang terperangkap dalam kegelapan. Merintih dalam kesakitan yang tak terkatakan. Suatu malam, Sari bangun dari tidurnya, terkejut oleh ketukan pelan di jendela kamarnya. Dia mendekati jendela dengan perlahan, dan saat membuka sedikit tirai, dia melihat sosok berdiri. Dika, matanya kosong, wajahnya pucat, namun senyum yang menghantuinya terlihat jelas. Dika, Sari berbisik, jantungnya berdebar kencang. Namun, Dika tidak menjawab. Dia hanya berdiri di sana, menatapnya dengan tatapan kosong yang membuat hati Sari tercekik. Tiba-tiba, tubuh Dika mulai bergetar. Seakan-akan ada kekuatan gelap yang menariknya. Dalam sekejap, Dika menghilang, meninggalkan hanya udara yang berat dan hawa dingin yang menggigit kulit. Sari merasa terperangkap, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Namun, satu hal yang pasti, Dika sudah bukan lagi orang yang mereka kenal. Dia adalah penjaga, dan penjaga ini terperangkap selamanya dalam kutukan yang tak terhindarkan. Hari-hari berlalu, dan semakin banyak kejadian aneh yang terjadi. Tio sering mendengar suara Dika memanggilnya di tengah malam, dan Rian merasa seperti ada yang mengawasi setiap langkahnya. Ketiganya mulai semakin lelah, terpuruk dalam rasa bersalah yang tak kunjung reda. Mereka tahu kutukan itu tidak akan berhenti. Pada suatu malam, mereka kembali berkumpul di gudang tempat semuanya dimulai. Buku tamu itu masih ada di meja, masih mengeluarkan cahaya merah yang mengerikan. Ini sudah terlalu jauh, kata Theo. Suaranya tegas, namun penuh keputusasaan. Kita harus menghentikan ini. Jika tidak, lebih banyak jiwa yang akan terperangkap. Sari menatap buku itu dengan cemas. Tapi bagaimana? Dika sudah menjadi bagian dari penginapan iblis. Apakah ada jalan keluar? Rian menggenggam tangannya erat. Kita tidak bisa hidup dalam ketakutan ini selamanya. Ada satu cara yang harus kita coba. Sari, Tio dan Rian tahu mereka tidak punya pilihan lain. Jika mereka tidak bertindak sekarang, lebih banyak jiwa yang akan terperangkap seperti Dika. Mereka memutuskan untuk pergi ke penginapan iblis, tempat yang dulu pernah mereka lihat dalam mimpi buruk, tempat yang menghubungkan dunia ini dengan dunia lain yang lebih gelap. Malam itu, mereka berdiri di depan pintu besar penginapan iblis, yang sekarang tampak lebih menakutkan dari sebelumnya. Pintu itu terbuka dengan sendirinya saat mereka mendekat, menyambut mereka dengan kegelapan yang tak terlihat ujungnya. Di dalam, mereka melihat bayangan Dika yang bergerak perlahan, mengawasi mereka dari kejauhan. Dia ada di sana,
bisik Sari. Suaranya penuh ketakutan. Dika menatap mereka dengan tatapan kosong. Namun, ada sesuatu yang lebih gelap di matanya. Rasa sakit, penyesalan, dan kebencian. Namun, mereka tahu ini bukan Dika lagi. Ini adalah penjaga penginapan iblis yang telah dipaksa untuk hidup dalam bayang-bayang selamanya. Tio melangkah maju, memegang buku tamu dengan tangan gemetar. Aku akan mengakhirinya, katanya dengan suara penuh tekad. Dia membuka halaman buku itu sekali lagi, menulis dengan tangan yang bergetar. Kita mengakhiri kutukan ini. Namun, saat tinta itu menyentuh halaman, sebuah suara mengerikan terdengar. Kalian tidak bisa mengakhirinya. Ratna Surya muncul di depan mereka, lebih kuat dari sebelumnya. Matanya bersinar merah darah. Tidak ada yang bisa menghentikan kutukan ini. Kalian sudah terjebak dalamnya dan tidak ada jalan keluar. Sari, Tio, dan Rian merasakan ketakutan yang lebih dalam dari sebelumnya. Mereka tidak bisa kembali lagi. Penginapan, iblis telah memanggil mereka. Saat Ratna Surya muncul, suasana menjadi lebih berat. Seperti ada kekuatan yang semakin mengikat mereka. Dika, yang kini menjadi penjaga, hanya berdiri diam, matanya kosong, seolah tidak bisa berbuat apa-apa. Sari, Tio, dan Rian tahu mereka harus bertindak cepat jika ingin keluar dari kutukan ini. Ratna Surya menatap mereka dengan senyum jahat, matanya bersinar seperti api yang siap membakar mereka hidup-hidup. Apakah kalian benar-benar berpikir kalian bisa mengakhiri semua ini? Tanyanya dengan nada penuh ejekan. Kalian sudah terjebak dalam kutukan ini sejak awal. Tidak ada jalan keluar. Tidak ada yang bisa menghentikan pengorbanan yang sudah terikat. Sari menggigit bibirnya, mencoba menenangkan diri. Ada cara untuk menghentikan ini, katanya. Suaranya penuh keteguhan, meskipun takut. Kami akan mencari cara untuk menghancurkan penginapan iblis ini. Kami akan membebaskan Dika dan semua jiwa yang terperangkap di dalamnya. Ratna tertawa lebar. Suara tawanya menggema di seluruh ruangan. Kalian ingin menghancurkannya? Menghancurkan penginapan iblis? Dia mendekat dengan langkah yang lambat dan penuh ancaman. Kalian tidak tahu apa yang kalian hadapi. Kalian tidak tahu apa yang akan terjadi jika kalian mencoba jalan itu. Hanya akan membawa kalian ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Tio, yang sudah tidak tahan lagi, melangkah maju dengan keberanian yang hampir hilang. Kami akan melakukannya. Jika itu satu-satunya cara untuk mengakhiri semuanya, kami akan mengambil risiko. Ratna mengangkat tangannya, dan seketika ruang itu berubah. Sekarang mereka tidak lagi berada di dalam ruangan gelap yang mereka kenal. Mereka berdiri di depan sebuah jalan gelap yang tak berujung. Sebuah jalan yang penuh dengan kabut hitam dan suara-suara aneh yang bergema di sekitar mereka. Ini adalah jalan tak terlihat. Ratna menjelaskan dengan suara yang rendah, seperti bisikan yang mengerikan. Hanya mereka yang cukup berani untuk memilih jalan ini yang dapat menghadapi apa yang ada di ujungnya. Namun, ingat, setiap langkah yang kalian ambil akan ada harga yang harus dibayar. Sari menatap jalan itu, jantungnya berdebar. Apa yang ada di ujung sana? Tanyanya, suara penuh ketakutan. Ratna mengedipkan mata, senyum penuh kebohongan. Jalan ini akan menguji kalian.
Jalan tak terlihat tidak akan menunjukkan apa-apa kecuali kegelapan. Kalian akan menghadapi pilihan yang lebih buruk, dan jiwa-jiwa yang kalian tinggalkan di belakang akan menjadi bagian dari kutukan ini. Tio menatap jalan itu dengan tatapan penuh tekad. Kami tidak takut. Kami akan menghadapi apapun yang ada di sana. Ratna tertawa kecil. Lihatlah diri kalian. Kalian pikir kalian bisa melawan takdir? Kalian pikir kalian bisa menghindari kenyataan bahwa penginapan iblis sudah ada sebelum kalian lahir dan akan ada setelah kalian mati? Sari, Tio, dan Ryan saling bertukar pandang. Mereka tahu mereka tidak punya banyak pilihan. Jika mereka tidak melangkah sekarang, maka kutukan ini akan menghabiskan mereka. Satu persatu, mereka mulai berjalan menyusuri jalan yang tak terlihat itu. Setiap langkah terasa semakin berat, kabut semakin pekat, dan suara-suara aneh mulai terdengar semakin dekat. Tapi semakin mereka berjalan, semakin mereka merasa seperti ada yang mengawasi. Di setiap sudut jalan, mereka melihat bayangan gelap yang bergerak cepat, lalu menghilang. Sari bisa merasakan udara menjadi lebih dingin, semakin berat di dadanya. Apakah kalian merasakannya? Bisiknya hampir tidak bisa mengeluarkan suara karena takut. Tio menggenggam tangan Sari, dan mereka terus berjalan. Namun, tidak lama kemudian terdengar suara langkah kaki yang berat di belakang mereka. Langkah yang semakin mendekat, seperti sesuatu yang besar sedang mengejar mereka. Ketika mereka menoleh, mereka melihat sebuah bayangan raksasa muncul di tengah kabut. Itu suara Rian tersendat, penuh ketakutan. Itu bukan manusia. Bayangan itu semakin mendekat, dan dari dalam kegelapan muncul sosok raksasa dengan wajah yang terdistorsi. Tubuhnya dipenuhi dengan tanda-tanda pembusukan dan rambut panjang hitam yang mengelilingi wajahnya. Matanya kosong dan mulutnya menganga dengan taring yang tajam. Tio segera menarik Sari dan Rian, berlari sejauh mungkin, namun bayangan itu terus mengikuti mereka, lebih cepat dari yang mereka duga. Jalan ini tidak bisa dilewati, teriak Tio. Kita harus kembali. Namun, saat mereka berbalik, jalan itu telah menghilang. Mereka terperangkap, tidak tahu harus kemana. Tidak ada jalan keluar. Bayangan raksasa itu semakin mendekat, dan dalam sekejap, mereka berada dalam genggaman kegelapan yang menyelimuti mereka seluruhnya. Kegelapan itu semakin tebal, menutupi semua yang ada di sekitar mereka. Rian, Sari, dan Tio terengah-engah, berlari dengan sekuat tenaga, tetapi bayangan raksasa yang mengejar mereka tidak pernah berhenti mendekat. Langkahnya berat bagaikan guntur yang mengguncang tanah, dan setiap langkah yang diambilnya terasa seperti jauh lebih cepat daripada mereka yang mencoba melarikan diri. Tidak ada jalan, teriak Sari, suaranya penuh dengan kepanikan. Kita akan terperangkap di sini. Tayo terus berlari di depan, tangan menggenggam erat tangan Sari. Kita harus terus bergerak, jangan berhenti. Namun, setiap arah yang mereka pilih hanya berujung pada lebih banyak kegelapan. Jalan tak terlihat. Ini seakan-akan menjadi lingkaran tanpa ujung. Dan bayangan itu, sosok yang menyerupai makhluk raksasa, semakin mendekat. Rian menoleh ke belakang, mencoba mengawasi gerakan bayangan itu. Tetapi sosok itu sudah terlalu dekat. Begitu dekat second, dia bisa merasakannya. Jangan menoleh,
Jangan berhenti berlari, seru Rian. Namun, terlambat. Bayangan itu sudah ada di depan mereka. Sosok raksasa itu tidak memiliki bentuk tubuh yang jelas. Ia lebih seperti kumpulan bayangan gelap yang saling bertumpuk, berubah-ubah, dan memancarkan aura yang mematikan. Mulutnya menganga dengan gigi tajam yang berkilau dalam gelap, dan matanya yang kosong hanya menatap mereka dengan kebencian yang mendalam. Sudah terlambat, kata suara yang dalam, bergaung dari dalam bayangan itu, membuat darah mereka membeku. Kalian tidak bisa melarikan diri. Jalan tak terlihat adalah akhir dari segalanya. Sari gemetar, namun dia tahu mereka harus bertindak cepat. Apa yang harus kita lakukan? Bisiknya. Matanya tidak lepas dari sosok mengerikan di depan mereka. Tio berpikir sejenak, lalu menatap ke arah buku tamu yang masih mereka bawa. Harus ada cara untuk menghentikan ini. Mungkin buku ini bisa memberi petunjuk. Namun, ketika mereka membuka halaman buku itu, hanya ada kegelapan yang menyebar di atasnya, menghapus semua tulisan. Lalu, sebuah suara datang, seperti bisikan dari dalam buku. Kalian harus memberi pengorbanan. Hanya dengan mengorbankan satu jiwa, jalan ini akan terbuka. Jantung mereka berdebar keras. Pengorbanan? Siapa yang harus mengorbankan diri? Rian menatap kedua temannya dengan cemas. Kita tidak punya pilihan, kata Rian dengan suara berat. Jika ada satu cara untuk menghentikan bayangan ini, mungkin kita harus melakukannya. Tio menatap Rian dengan tatapan tajam. Tidak, Rian, jangan bicara seperti itu. Kita akan mencari cara lain. Tapi suara bayangan itu semakin keras. Pengorbanan harus dilakukan. Pilihlah siapa yang akan menghadapinya. Jika kalian tidak memilih, kalian akan jatuh ke dalam kegelapan ini selamanya. Sari menutup telinganya, berusaha menahan tangis. Ini tidak adil, bisiknya. Kami sudah berusaha keras untuk keluar dari kutukan ini. Kenapa harus ada pengorbanan? Bayangan itu tertawa. Suaranya bergema seakan memenuhi seluruh ruang. Kalian pikir kalian bisa melawan takdir? Tidak ada yang bisa menghindari pengorbanan. Kegelapan selalu menang. Namun, tiba-tiba Dika muncul dari kegelapan. Matanya kosong, seperti wajah yang tidak lagi hidup. Namun ada sesuatu yang bisa dikenali di dalamnya, keputusasaan. Dika! Teriak Sari. Langkahnya terhenti. Apa yang terjadi? Kenapa kamu? Dika menatap mereka dengan mata yang hampa. Namun, ada bisikan halus yang keluar dari mulutnya. Kalian harus memilih. Aku sudah terjebak di sini. Tidak ada jalan keluar kecuali kalian mengorbankan satu jiwa. Jangan biarkan semua jiwa lainnya terperangkap. Dika mengangkat tangannya, menunjukkan sebuah pintu kecil yang tampaknya muncul di dinding bayangan. Tapi ingat, setelah kalian memilih, tidak ada kembali. Pengorbanan akan menentukan jalan kalian. Tio menggeleng. Jangan katakan begitu, Dika. Kami akan menemukan cara lain. Kita semua akan keluar dari sini bersama-sama. Tapi suara Dika semakin menghilang, seakan-akan disedot kembali ke dalam kegelapan. Satu jiwa, pilihlah dengan hati-hati. Bayangan raksasa itu semakin dekat, siap untuk menghabisi mereka. Sekarang, mereka hanya punya satu pilihan. Siapa yang akan mengorbankan diri untuk membuka pintu itu?